Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 mata kuliah Corporate Communication dari Universitas Sabar Asia. Kami di sini akan menjelaskan mengenai media relation yang akan dipresentasikan oleh yang pertama Melanie Aprilia, yang kedua Muhammad Yusuf Bayu Negoro, yang ketiga Fairusal Sabila Zahro, dan yang keempat adalah Jasrin Arjoni Bagariam. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Melanie Aprilia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media relation. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu media relation? Ya, media relation menurut Kang Jeff Case adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Media relation atau bisa juga disebut relasi media, merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri untuk menjaga kesan positif. Dalam pekerjaan hubungan masyarakat, media relation kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Baik, terkait dari fungsi media relation, yaitu Johnson & Johnson menegaskan bahwa media memiliki peran serta fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan point of selling dari produk dan jasa. Yang keempat, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Dan terakhir, meningkatkan relasi dari beragam publik seperti terhadap lembaga pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar lainnya, organisasi kemasyarakatan, maupun individu. Manfaat dari media relation itu sendiri adalah yang pertama, membangun pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab perusahaan dan juga media massa. Lalu yang kedua yaitu membangun kepercayaan yang bersifat timbal balik dengan prinsip saling menghormati, menghargai kejujuran, serta kepercayaan. Yang ketiga yaitu penyampaian informasi akurat, jujur, dan memberi pencerahan pada publik. Terima kasih Kak Salsa. Adapun tujuan dari media relations itu sendiri berikut ada beberapa. Yang pertama, mendapatkan penyiaran mengenai organisasi. Yang kedua, mendapatkan pemberitaan yang baik. Yang ketiga, menjadi wadah umpan balik masyarakat terhadap media. Yang keempat, evaluasi organisasi. Yang kelima, membangun hubungan yang baik. Yang keenam, meningkatkan kredibilitas organisasi. Dan yang ketujuh, mempermudah menambah pelanggan baru bagi organisasi. Yang kedelapan, mengontrol informasi yang disampaikan oleh media. Yang kesembilan, meningkatkan profil diri. 10, meningkatkan investor. 11, kemudahan dalam akses media massa. Yang ke-12 juga menekan opini masyarakat terhadap organisasi. Yang ketiga, mendapatkan slot pemerintah. Selanjutnya yaitu etika media relation. Yang pertama yaitu etika terhadap atasan atau klien. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu ada etika terhadap masyarakat dan media massa. Dengan menjalankan profesi kehumasan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan harga diri anggota masyarakat, tidak melibatkan diri dalam manipulasi integritas sarana atau jalur komunikasi massa. Dan yang selanjutnya ada etika terhadap sejawat atau rekan kerja. Contohnya tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional rekan kerja. Namun bila ada sejawat melakukan tindakan tidak etis yang melanggar hukum, termasuk melanggar kode etik kehumasan, maka bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan. Nah, media relation ini juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada press, news journal, printed material, audio visual, media penyiaran, spoken word, dan juga sponsorship.
press ini juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, press conference, press tour, press gathering, press briefing, press statement, dan press interview. Dengan house journal dibagi menjadi dua, yaitu in-house journal dan juga external journal. Nah, berikut ada contoh studi kasus yang pertama nih, konferensi pers Nestle terkait kasus DNA kuda dalam salah satu produk daging sapi mereka. Seperti yang kita ketahui, Nestle merupakan salah satu perusahaan terkenal yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan Nestle telah mendapatkan kasus public relations yang terjadi sekitar tahun 2013 ya. Itu kemarin kasusnya lumayan heboh di Prancis, Inggris, Belanda, dan Swedia, dan di beberapa negara Eropa lainnya. Timbulnya kasus tersebut diketahui bahwa salah satu produk Nestle ini mengandung DNA daging kuda, sehingga seorang public relation harus bergerak cepat, mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satunya dengan melakukan konferensi pers, di mana PR segera menginformasi kepada publik bahwa Nestle akan berhenti sementara memutuskan produk yang terkontaminasi dengan DNA daging kuda mereka, dan mereka juga minta maaf terhadap publik karena seharusnya ini tidak terjadi karena ketidaktelitian mereka. Di saat itu, mereka juga kembali membangun relasi dari kepercayaan publik dengan mengadakan events seperti cara pembuatan produk mereka. Hal-hal tersebut lumayan efektif untuk membangun citra kembali perusahaan Nestle di mata publik. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami kelompok 33 sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami bawakan ini dapat memberi ilmu serta manfaat bagi banyak orang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.